Pasti sobat gue udah pernah nonton Pirates of Caribbean nih. Sebuah film tentang bajak laut produksi Walt Disney yang bercerita tentang petualangan Jack Sparrow. Cerita film ini memang sebuah cerita fiksi, tetapi banyak hal dalam film ini yang tampaknya terinspirasi oleh banyak kejadian nyata loh di era bajak laut di wilayah Laut Karibia. Fakta tentang kehidupan bajak laut di Karibia sebenarnya cukup komplikated karena para bajak laut yang hidup di sekitar abad ke-15 hingga abad ke-18an ini juga terlibat dalam konstelasi politik negara-negara kolonial saat itu seperti Inggris, Spanyol, dan Portugis serta Belanda. Di era itu sendiri, banyak bajak laut yang juga diangkat secara resmi sebagai privateer oleh negara kolonial tertentu. Seorang privateer diizinkan untuk menyerang dan merampok armada tertentu. Sebagian hasil jarahan lazimnya disetorkan juga pada pihak yang mengangkatnya sebagai privateer. Sampai akhirnya para bajak laut memasuki zaman keemasan pada masa 30-year war. Kalau mau kelanjutan ceritanya, saksikan terus setelah yang satu ini. Menurut catatan sejarah, salah satu bajak laut yang paling terkenal di Laut Karibia adalah Kapten Henry Morgan. Dia adalah seorang bajak laut yang berasal dari Wales, yang juga seorang privateer kerajaan Inggris yang diberi izin untuk menyerang kapal-kapal dagang Spanyol dan kolonial Spanyol di wilayah Karibia. Kapten Morgan juga merupakan salah satu anggota terkuat Grand Head of the Court, aliansi bajak laut dan privateer di wilayah Laut Karibia. Aliansi bajak laut yang dipimpin oleh Elizabeth Swann ketika berperang dengan aliansi Lord Beck dan Dave Jones pada seri Edward N. Serupa dengan Jack Sparrow, Kapten Morgan juga sering merekrut krunya di La Isle Tortuga, sebuah pulau di lepas pantai Haiti. Konon The Brethren of the Court memang berbasis di Tortuga. Satu hal yang membuat Kapten Morgan menjadi bajak laut yang besar di Laut Karibia adalah ukuran armadanya yang lumayan besar. Dia tercatat pernah memiliki kru hingga 1.600 orang saat dia melakukan penyerangan ke Panama. Penyerangan tersebut dia lakukan pada bulan Desember pada tahun 1670 saat dia menyerang Fort San Lorenzo di muara sungai Chagres di Panama sisi Laut Atlantik. Pada Desember 1671, Kapten Morgan mulai menyusuri sungai Chagres menuju Panama Viejo, sebuah koloni Spanyol yang ada di Panama sisi Laut Pasifik. Kapten Morgan dan kru bajak lautnya membutuhkan waktu 18 hari untuk tiba di Panama Viejo. Kapten Morgan pun mengalahkan pasukan Spanyol yang menjaga Panama Viejo. Dalam pertempurannya tersebut, gubernur Panama saat itu tidak rela Panama Viejo direbut oleh sekumpulan bajak laut. Akhirnya dia pun memerintahkan pasukan Spanyol yang tersisa untuk membakar habis Panama Viejo sebelum dikuasai Kapten Morgan dan kru bajak lautnya. Lalu terlepas dari pembuatannya, jalur yang digunakan Kapten Morgan untuk menyerang Panama Viejo adalah jalur yang akhirnya menjadi terusan Panama. Boleh dibilang Kapten Morgan telah berperan penting dalam menunjukkan seberapa strategisnya jalur terusan Panama. Tapi Kapten Morgan tetaplah seorang bajak laut setelah kesuksesannya menyerang Panama Viejo. Kapten Morgan ditangkap karena dianggap telah melanggar perjanjian damai antara kerajaan Inggris dan Spanyol. Kapten Morgan kemudian dibawa ke Inggris untuk diadili namun diperlakukan seperti seorang pahlawan. Kapten Morgan akhirnya dibebaskan setelah membuktikan bahwa dia tidak mengetahui keberadaan perjanjian damai antara kerajaan Inggris dan Spanyol. Kapten Morgan kemudian dianugerahi gelar kebangsaan dan diangkat sebagai letnan gubernur kerajaan Inggris untuk Jamaika. Nama Kapten Morgan juga dikenal sebagai merek rum, minuman favorit Jack Sparrow yang cukup terkenal di wilayah Amerika Latin. Ini saja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya gue mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video gue.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, sampai bertemu di next video.